Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan dengan tema atau judul Analisa Data Mining menggunakan algoritma C45 dengan komparasi algoritma Naive Bayes. Jadi pada hasil pemilu legislatif DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta Dapil atau Daerah Pemilihan 10 tahun 2024. Kami mempresentasikan penelitian kami ini dalam rangka tugas kelompok mata kuliah Data Warehouse and Business. Yang kami hormati dosen kami Bapak Muhammad MKo. Next. Perkenalkan kami dari kelompok 11 Horas kelas 19 7AC 07 dari saya sendiri, Kurniawan dari Sukabumi, Jawa Barat. Ada Mbak Maria Normanita dari Jakarta Timur, tepatnya Jakarta. Dan ada Mbak Winnie Fadilah dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Next. Oke, pada penelitian kami ya, yang akan kami presentasikan di sini, yang pertama terkait dengan pengertian pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu pilar utama untuk memilih pimpinan yang menurut bersumber dari Sardini tahun 2011. Dalam pelaksanaan pemilu ada ketentuannya, yaitu untuk penetapan caleg DPRD terpilih dilaksanakan dengan sistem suara terbanyak pada pemilu tahun 2024. Dengan ketentuan suara terbanyak, penetapan caleg terpilih ditetapkan peringkat. Jadi dalam suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, menurut Peraturan KPU nomor 4 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota. Next slide. Jadi tadi terkait dengan latar belakang, yang selanjutnya adalah sebuah permasalahan. Dalam penelitian yang kami lakukan ini adalah hal yang menarik di sini adalah permasalahannya. Dalam permasalahan di pemilu biasa terjadi yaitu di ketentuannya, tata cara perhitungan dan aspek. Dalam permasalahan pemilu di setiap 5 tahun berubah ketentuan, tata cara penghitungan, dan berpengaruh terhadap aspek ekonomi dan sosial. Dalam ketentuannya di pemilu tahun 2024, dari tahun sebelumnya di tahun 2019 itu selalu berubah ketentuannya, baik secara perhitungan dan sebagainya. Ketentuannya adalah Pemilu nomor 4 tahun 2024 membuat sistem penetapan calon terpilih menjadi berbeda dengan pemilu tahun 2019. Tata cara perhitungan, setiap 5 tahun tata cara perhitungan suara selalu berubah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dari segi aspek sosial, di setiap pemilu atau pemilu tahun 2024 itu sangat berpengaruh terhadap semua aspek yang terjadi dalam dinamika bermasyarakat di Indonesia, terutama aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan lain-lain di seluruh masyarakat Indonesia. Next slide. Selanjutnya terkait dengan landasan teori akan dibawakan oleh rekan saya Mbak Winnie Fadilah dari Tasikmalaya. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Rudi yang sudah memberikan saya tempat dan waktu untuk menjelaskan landasan teori pada materi ini. Baik, prediksi hasil pemilu. Prediksi hasil pemilihan umum perlu diprediksi dengan akurat karena hasil prediksi yang akurat sangat penting dan mempunyai dampak di berbagai aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu data mining. Data mining adalah salah satu cabang ilmu komputer yang banyak menarik perhatian masyarakat, yaitu merupakan tumpukan data yang sudah tersimpan selama bertahun-tahun yang dimasukkan ke dalam database, tetapi tidak digunakan kembali atau disebut dengan data sampah. Data mining ini digunakan untuk menggali dan mendapatkan informasi dari data dengan jumlah besar. Yang ketiga itu algoritma C4.5 yang merupakan hasil dari pengembangan algoritma ID3 atau Iterative Optimizer yang dikembangkan oleh Quinlan. Yang keempat yaitu decision tree yang merupakan algoritma pembelajaran yang diawasi oleh yang bersifat non-parametrik yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi, yaitu merupakan struktur pohon hierarki yang terdiri dari simpul akar, cabang, simpul internal, dan simpul daun. Yaitu yang terakhir yaitu Rapid Miner yang merupakan sebuah aplikasi atau software perangkat lunak yang berfungsi sebagai alat pembelajaran pada ilmu data mining. Platform dikembangkan oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk bisnis komersial, penelitian, pendidikan, pelatihan, dan serta semua langkah dalam pembelajaran yang menyangkut pada suatu data yang besar. Selanjutnya metodologi. Metode yang kami gunakan yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data penetapan pemilu KPU, DPRD, Dapil 10 DKI Jakarta berdasarkan sumber berikut. Yang kedua yaitu cleansing data, yaitu pada dataset data penetapan pemilu KPU, DPRD, DKI Jakarta, Dapil 10 terdapat total 11 atribut yang digunakan, yang kemudian dilakukan eliminasi 2 atribut, yaitu nama partai politik dan nama calon legislatif. Sehingga data atribut yang digunakan dalam analisis sebanyak 9 atribut, yaitu jenis kelamin, kota dapil, nomor urut parpol, suara sah partai, jumlah perolehan kursi, daerah pemilihan, nomor urut caleg, suara sah calon legislatif, terpilih dan tidak terpilih yang merupakan atribut label. Yang ketiga itu perbandingan. Perbandingan yang kami gunakan yaitu menggunakan model atau konversi model menggunakan 2 model, yaitu menggunakan pengujian algoritma C4.5 dan naive Bayes. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya terkait dengan tahap pengujian data akan dibawakan Maria Normanita, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rudi. Untuk tahap pengujian data, di sini terdapat 230 record dataset yang telah dipilih dari dataset pemilu tahun 2024 dengan gambar di samping ini. Next slide. Untuk tools yang dipakai yaitu Rapid Miner Studio AI. Berikut langkah-langkah yang kami lakukan pada saat tahap pengujian data. Yang pertama, kami menginsert dataset dengan memilih operator read Excel, kemudian mengimport configuration wizard dan menentukan atribut label, dan lalu finish pada gambar di samping ini. Next. Lalu yang kedua, kami memilih model pengujian data di mana kami menggunakan algoritma C4.5 dengan operator decision tree atau naive Bayes yang selanjutnya dihubungkan dengan operator yang tersedia pada gambar ini di samping ini. Lalu yang ketiga, validasi yang dilakukan, kami menggunakan operator cross validation yang terhubung juga dengan operator-operator sebelumnya sebagaimana tampilan pada gambar. Next. Ya, selanjutnya kami akan mengembalikan kepada moderator. Silakan Mas Rudi, moderator. Oke, terima kasih Mbak Maria. Tadi menjelaskan terkait dengan tahap pengujian data. Selanjutnya terkait dengan hasil dan evaluasi perbandingan atau komparasi ya antara algoritma C45 dan naive Bayes akan dijelaskan oleh Mas Julian dari Sukabumi. Waktu dipersilakan Mas Julian. Terima kasih Mas Ageng Rudiana.
Dari hasil dan evaluasi pengujian data di atas, algoritma C45 memiliki nilai akurasi sebesar 91,88%. Sedangkan dengan menggunakan model Naive Bayes, hasil akurasinya 90,85%. Jadi nilai alasan kita menggunakan C45 tentunya karena nilai akurasi dengan hasil perbandingan lebih besar C45 dibandingkan Naive Bayes. Untuk next. Ya, bisa dilihat dari hasil WEG. Hasil WEG yang menjadi pengaruh dari diagram di atas bahwa nomor urut caleg menjadi urutan pengaruh terbesar. Dan untuk nilai ROC, AUC-nya itu 0,986. Micro overlay-nya 0,86 untuk positif kelasnya. Di next. Nah, dari decision tree di atas kita bisa lihat bahwa yang mempengaruhi pengaruh keputusan ya atau tidaknya, terpilih atau tidaknya itu berdasarkan nomor urut caleg sebesar 0,530. Sedangkan untuk atribut lainnya, atribut kedua suara sah caleg 0,301 untuk nilai WEG-nya. Di next. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil eksperimen dan evaluasi penelitian prediksi hasil pemilihan legislatif DPRD DKI Jakarta menggunakan algoritma C45 terbukti akurat, terlihat dari hasil yang didapat, yaitu nilai akurasi senilai 91,88% dan nilai AUC sebesar 0,986 dengan tingkat diagnosa excellent classification. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, pengaruh terbesar dari pohon keputusan adalah atribut nomor urut parpol. Dengan ini menunjukkan partai politik pengusung menjadi pengaruh terpilih ya terpilih tidaknya calon legislatif di DKI Jakarta Dapil 10 pada tahun 2024. Demikian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya diserahkan kembali ke Mas Agung. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Mas Julian Kurniawan dari Sukabumi, Mbak Winnie dari Tasikmalaya, dan Mbak Maria Normanita dari Jakarta. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih yang kami sudah jelaskan terkait dengan analisa data mining menggunakan algoritma C45 dengan komparasi algoritma Naive Bayes. Semoga penelitian yang kami presentasikan kali ini bermanfaat buat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami memberikan sebuah pesan atau kata mutiara di sini dari kelompok 11 bahwa jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu, Anda akan menemukan caranya. Jika tidak, Anda akan menemukan alasan. Itu menurut Jim Rohn. Jadi segala sesuatunya dilakukan secara bersama, maka kita semuanya akan sukses. Salam dari kelompok 11 Horas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi